barcode ya, bisa. Oke, baik. Nah, jadi barangkali seperti ini yang saya pikirkan. Berarti Ibu hanya butuh update-nya itu hanya yang apa ya? Bukan tidak terlampau banyak begitu ya, Bu? Ya, barangkali seperti itu ya. Nah, ada kendala memang kalau kita ada dua cara sebenarnya. Kita boleh memanfaatkan slider ya seperti ini barangkali. Kita datang tadi ke slider. Saya coba kelihatan nggak yang tampilan saya? Kelihatan, Pak. Enggak, yang ininya kelihatan enggak ya, Bu? Oh, yang kotaknya kelihatan, Ah, slider. Oke, slider ini udah ya, Bapak Ibu ya. Nah, barangkali kita buat seperti ini. Nah, rencananya nambah-nambahnya satu atau bagaimana, Bu? Eh, eh, dari bilangan bulat Bilangan A-nya itu bulat AX saja. kuadrat kan? Oke, berarti Ke atas ke incrementnya bawah. satu gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, Bu ya. Nah, kemudian berarti tinggal kita masukkan di sini Y sama dengan A kali X pangkat 2 begitu ya. Nah, cuman kan ada kondisi di sini bisa nol kan. Anak-anak jadi kebingungan itu yang nol itu bagaimana gitu ya. Maka solusi kedua, nah ini kan solusi pertama tadi ya Bu ya. Solusi pertama kita pakai slider, cuman kendalanya nanti bisa muncul yang nol. Nah itu tidak fungsi Pada saat kuadrat kan nol, begitu ya. tidak. Nah maka kita boleh buat yang satu lagi. Kalau yang satu lagi ini kita boleh pakai namanya himpunan. Kalau himpunan itu bahasa Inggrisnya kan sequence, barisan gitu ya Bapak Ibu ya. Barisan himpunan K di mana K dari misalnya dari 5 kita mau dari 5 sampai 5 gini dulu ya. Nah, tetap sama di sini akan muncul yang nol. Tapi kalau kita tambahkan satu informasi lagi, misalnya kita hapuskan remove gitu ya Bu ya. Remove dari himpunan ini nol. Nah, maka himpunan yang kedua ini akan mengeluarkan si nol gitu. Jadi kalau himpunan yang biasa sequence K dari minus 5 sampai 5, sedangkan yang mau kita pakai adalah ini. Nah, kan begini kira-kira Bu ya. Nah, cuman gimana cara memanggilnya? Itu yang jadi masalah sekarang. Kalau masalah menghilangkan nolnya sudah ya Bu, dengan cara meremove namanya, meremove dari himpunan pertama 0 gitu. Nah, untuk memanggilnya bisa memang kita bisa buat dari sini ya. Bilangan kita buat slider lagi, bilangan bulat barangkali. Nah, tapi maksimumnya ini adalah panjang dari si L2, banyak anggotanya gitu. Kira-kira gitu. Kalau ini kan L2 kan ada berapa anggota, maka dihitung nanti berdasarkan jumlah anggotanya itu. Nah, kira-kira begini. Nah, jadi untuk soal yang pertama, fungsi yang pertama begitu ya. Bisa Bu kira-kira dipahami? Maka sekarang kita sudah punya ini ya, yang bisa digerak-gerakkan. Nah, tinggal memilih ini. Memilih sarannya berarti kita buat suatu teks gitu ya. Kita ambil satu teks atau bisa juga diambil di sini. Anggota dari L2 yang berada pada urutan ke N gitu. Nah, jadi artinya ini anggota pertamanya kan 5, anggota keduanya 4. Jadi diambil dia begitu. Nah, maka ini sekarang kita sudah punya barangkali kita mau itu jadi A juga, kita rename aja jadi A. Oke, yang tadi jadi A1, maka fungsinya sekarang adalah Y sama dengan A kali X kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa kita drag, kita klik tahan, lalu pindahkan ke sini. Nah, maka ini sudah begitu ya. Nah, cuman gimana anak bisa menyimpulkan misalnya? Itu tadi pertanyaannya Bu ya. Iya, dia mengambil kesimpulan bahwa. Mengambil kesimpulan. Nah, untuk mengambil kesimpulan, barangkali Ibu bisa membuat kalau di applet itu namanya pertanyaan di sana gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk tes. Nah, dalam bentuk tes misalnya
kita boleh arahkan dia ke pertanyaan. Mungkin kan berarti kesimpulan apa yang mau dibuat, Bu, misalnya? Terbuka ke atas gitu, Bu, atau gimana? Kalau A positif, grafiknya Nah, terbuka ke atas. Kalau A terbuka negatif, terbuka ke ke bawah. atas. Nah, mungkin kan gini ya, kita buat kalimat kurva terbuka ke atas. Nah, kira-kira begitu ya. Ke atas nggak ada spasi ya. Oke. Baru satu lagi, Kurva kurva terbuka ke bawah. terbuka ke bawah. Nah, bisa aja seperti ini. Anak disuruh memilih apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu. Nah, cuman kan tinggal kita menguji misalnya kan. Kalau ini kan Bu, ada gambarnya kan? Ada gambarnya. Nah, ini eksplorasi kan gitu. Iya kan Bu Rida, ini maksudnya eksplorasi ya. Nah, kalau dia mau dalam bentuk latihan kan untuk mengecek pemahaman, berarti kita boleh pakai yang nggak ada gambarnya. Nah, kita tanya aja sama anak-anak, kira-kira ini nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu. Nah, jadi barangkali Oke, kita boleh mengaksesnya ini dengan cara anak bisa memilih kan. Misalnya kita buat tanda centang untuk anak bisa memilih gitu kan. checkbox. Checkbox begini. Nah, eh, pilihan pertama ya kan bisa eh, terbuka ke atas. Oke, kayaknya nggak usah apa, hanya seperti ini aja, kayak tombol. Nanti bisa jadi kayak pilihan pilihan gitu Bu. Iya. Seperti ini. Lalu satu lagi berarti kita buat ini mungkin kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, oke, begini. Nah, cuman kan kalau seandainya kita nggak mau buat ini juga boleh dengan cara mengklik tombolnya apa yang terjadi kira-kira begitu Bu. Iya, kayaknya Nah, nggak usah itu, Pak. kan ini kan terlampau repot kan nanti Iya. anak-anak. Maka kita anak harus sorry, ini bisa kita delete. Delete. Nah, bisa diklik dia mana yang benar kan begitu. Oke, lalu pasti ada jawabannya benar atau salah gitu kan Bu. Kalimat benar atau salah kan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya ini, kita boleh mencek gitu kan, kurva terbuka ke atas apa yang terjadi misalnya. Kalau kita klik apa yang terjadi, maka kita boleh atur di sini sebenarnya Bu. Kalau kita klikkan ini, oke, aduh maaf, tuh. Nah, harusnya ini kan hilang gitu ya Bu. Kalau kita klik yang satu lagi, ini yang hilang gitu. Makanya kita buat ini misalnya ada dua bilangan, katakan M-nya 1, M-nya 0 dulu ya. M-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 0. Nah, waktu kita klik, bisa aja kita set di sini. Kita atur namanya di sini, on click. Jadi, waktu diklik dia, misalnya berubah nilainya. Merubah nilai si M menjadi 1 gitu. Lalu nilai si N jadi 0 gitu. Nah, kira-kira begini. Terlampau ribet kira-kira, Bu. Jadi Eh, kalau bukan, diklik satu. aplikasinya Ini kan mau ngecek, nanti kan gini, kalau di klik kanan misalnya ini, nilai si N yang jadi sama dengan 1, nilai si N, M jadi 0 gitu. Jadi pertama kita mau anak kan hanya mengklik aja berarti ya. Jadi intinya kalau diklik yang satu maka nilainya jadi M yang dipilih gitu, terbuka ke atas. Kalau ini terbuka ke bawah, kan gitu ya Bu. Nah sekarang dia cek benar atau salah nanti kan gitu Bu. Bisa kira-kira Bu? Nah, itu tadi N-nya itu jadi sorry. nilai. Oh iya, tadi kita udah punya N, maaf. Ini harusnya salah, bentar. Nah, Huruf beda berarti kita buat ya, maaf Bu. Berarti huruf lain selain N, berarti apa kita buat kira-kira? P sama dengan 0. Kita ganti saja ya Bu.
Karena tadi kita udah pakai huruf N ya ternyata. Oke. Kita ganti jadi huruf P saja, Bu. Ini. P sama dengan 1 gitu. Kita klik seperti ini. Dan kan ini harus mengecek anak itu. Kan walaupun soalnya sederhana, tapi kalau kita bisa mengecek ini, benar nggak misalnya kalau fungsinya misalnya Y sama dengan minus 5X kuadrat. Apakah itu terbuka ke atas atau Terbuka terbuka ke ke atas atau bawah? ke Kan bawah. gitu ya. Nah, artinya kalau dia anak pilih terbuka ke bawah, kan gitu. Harusnya ini benar ya, Bu? Harusnya terbuka ke bawah. Iya, kan benar Benar. kan dia. Tapi kalau anak memilih terbuka ke atas, Salah. salah. Kan gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya yang mau dicek ini apakah si A yang terpilih itu bilangan negatif atau positif. Begitu nggak kira-kira, Bu? Iya. Tapi Ah, nggak ya. membingungkan Kak, Pak Ya, Ima, silakan, itu Bu. kan harusnya harusnya kan kita mau mengatakan ke anak bahwa ini Y sama dengan AX kuadrat. Tapi Iya, karena di ya. slidernya N, Ya. eh, dia jadi apa ya? Ambigu ya. Mm-mm. Makanya ada memang masing-masing kan ini kalau kita pakai ini memang lebih jelas dia ya, Bu ya. Ya, kayaknya lebih Ah, bagus yang ke cuman A ini. ada Ada ini, ada nol, iya. ada Eh, nol. ber- Nah, boleh itulah. diatasi sebenarnya, Bu. Mm-mm. Cara ngatasinya mungkin kita objek properties di sini kalau kita mau yang ini. Memang lebih simpel ini ya, Bu ya. Mm-mm. Supaya Ah, mereka nggak berpindah-pindah memindahkan oke. A, ya, si A dengan N dengan Ya, ya. pilihan-pilihan yang tadi. Boleh aja kita buat di sini A tidak sama dengan nol gitu. Nah, Jadi tidak akan muncul grafik. Nah, seperti ini ya. Kondisi to show objeknya A tidak sama dengan nol. A1 berarti di sini ya. nanti di Gitu. propertiesnya dikasih Iya ini. di properties ya. Karena kan anak juga bisa bingung kalau ini kayak mana. Kalau A sama dengan nol kenapa tidak muncul? Berarti kan bisa dijelaskan juga kan, Bu. Karena itu bukan fungsi Biar bisa jadi kuadrat. jadi Iya, masukan bisa. juga. Berarti kalau dia sudah bertanya, berarti sudah mulai mulai membuka Baik. update-nya gitu. Bisa. Bisa seperti itu, Bu. Ya, iya Nah, kayaknya lebih kena ke sini ya oke. Pak Ima. Kalau begitu, Boleh. kalau kita memakai slider yang A, N-nya ini bisa kita hapus Hide kah? aja. Nggak usah dihapus, bisa disembunyikan, nggak ada masalah, Bu. Karena nggak akan kelihatan itu. Itu Nah, berguna kan di sini apanya nggak, untuk bisa dihapus. Bisa juga dihapus. Kalau mau dihapus juga boleh. Oke. Nah, kalau N kita hapus, tapi kalau N kita hapus, maka semua objek yang berkaitan dengan N akan terhapus juga. Nah, itu memang dia, Bu. Nah, berarti tinggal berarti kita guna. pakai yang slider ya, Bu? Mm-mm. Oke, jadi kalau kita pakai slider, tinggal mengecek supaya apakah ini benar atau salah, kan, Bu? Iya, Oke. Nah, berarti kalau misalnya eh, kita jawabannya kira-kira gitu ya, Bu. Kita mau bisa M saja seperti ini, lalu bisa aja sih sebenarnya kita kelompokkan ini hanya satu, misalnya fokus ke M saja untuk menguji, misalnya. Kalau misalnya kita terbuka ke atas satu gitu, Bu. Bisa seperti ini saja, mungkin biar lebih simpel. Eh, jadi intinya kalau M-nya satu, nanti dia terbuka ke atas. Kalau M-nya 2 nanti dia terbuka ke bawah gitu ya, Bu? iya. Oke. Nah, Jadi baik. Kalau tujuan kita saya buat membuat, seperti ini, ya mm-mm. silakan, Bu. Maksud saya buat sesederhana mungkin, lalu nanti kita bisa Baik. bikin bisa di handphone, berarti mereka Ya, bisa buka setiap saat. Jadi ya. itu maksud saya Pak Imam. Jadi Oke, ini baik. biar satu upload aja hanya untuk satu Mengecek. item, Oke, oke. nilai Nah, A-nya aja. kalau iya. Berarti kalau M saja di sini, berarti sama nilai A saja ya, Bu? Nah, Iya, ini kita rename dulu jadi A biar biar sesuai dengan yang tadi Ibu bilang. Ini A. Berarti kalau A-nya kita buat gini. Kalau A lebih kecil dari nol harusnya benar ya, negatif nol gitu. Kalau dia eh, ini lebih besar dari nol, A-nya itu sama dengan satu, nilainya satu. Nah, jadi gini,
Kalau seandainya anak memilih ini terbuka ke bawah, harusnya kan salah, Bu, karena beda Salah. kan? M dan P tidak sama kan? Berarti kapan dia benar ketika M dan P itu sama? Kan sederhananya gitu. Maka diaturnya ini kita klik di sini objek properties, di benarnya ini kita buat kapan dia benar ya kalau P sama dengan M. M gitu. Nah, ya kan? Benar. Kalau ini berarti saat P, P tidak tidak sama sama dengan. dengan. Kita cari simbol tidak sama dengan di sini ada, Bu. Oke. Nah, jadi anak misalnya kan milih gini kan. Ah, baru benar. Kalau kita ganti angka lain misalnya, ini namanya apa? Terbuka ke bawah kan? Nah, baru eh, benar juga dia. Benar dia. Nah, gitu sih, Bu. Nah, ini bisa dicek. Kalau ini apa ini? Terbuka ke atas atau Sederhana terbuka ke sekali bawah? tapi cukup ribet ya Pak ini. Ya, memang kalau untuk menguji, makanya kan yang paling bisa nggak ribet, Bu, dengan catatan, berarti dimasuk ke yang apa, Bu, sebenarnya? Yang di apa namanya? Nanya di apa aja? Di waktu ngupload, ada namanya upload, gitu. Apa namanya, Bu? Bu Rida, aku jadi bingung menjelaskannya. Itu yang waktu ngupload kan bisa diajukan pertanyaan gitu. Kalau kita Kesimpulan gitu. upload nanti kan Bu, waktu kita upload, jadi kan anak-anak kan sudah apa namanya explore dari uploadnya itu. Nah, di bawahnya itu kita bisa add elemen. Jadi kita bisa tambahkan add elemen, kita bisa tambahkan question di situ. Tambahkan apa Bu Efrida? Tambahkan question. Mungkin saya share screen sebentar ya Bu, biar kelihatan. Sebentar saya siapkan dulu. Saya share screen ya Bu. Mungkin ini topiknya beda. Ini topiknya yang kemarin integral Riemann. Jadi Bu, kalau misalnya ini kan saya kan nggak ada buat pertanyaan apapun di upload-nya. Ya kan? Jadi saya sudah upload. Iya, di add element ini. Nah, saya boleh tambahkan pertanyaan, question ini. Jadi pertanyaannya di sini nanti saya buat. Nah, di sini misalnya soal 1. Misalnya kita tanya, kapan, bagaimana parameter A, misalnya tadi kan kita gunakan AX kuadrat gitu ya Bu ya, koefisien dari X kuadrat itu si A. Jadi misalnya kita buat bagaimana parameter A mempengaruhi grafik. Ini yang saya tanyakan ke anak-anak di sini. Nah, dia kan muncul di sini pertanyaan Bu ketika kita upload-nya. Jadi kalau Ibu kira-kira tadi agak kesulitan membuat set value atau apa segala macam yang memunculkan text box-nya itu benar salahnya itu, sebenarnya kita punya pilihan lain. Kita ya udah upload eksplorasinya, pertanyaannya kita bisa tampilkan di GeoGebra Classroom-nya gitu. Gitu Bu, kira-kira bisa menjawab pertanyaannya Bu? Dia akan dicoba Bu Elfrida. Ya, jadi pilihannya bisa di upload-nya, dia diberikan pertanyaan. Boleh juga setelah kita upload, kita tambahkan elemen di GeoGebra Classroom-nya. Elemen. Ya mungkin itu bisa dikembalikan ke Pak Ima lagi. Terima kasih Bu Efrida. Baik, terima kasih Bu Rida. Ternyata saran dari Bu Rida lebih sederhana ya.
Saya memang langsung mikir kerjanya di GeoGebra aja, makanya jadi begitu kira-kira. Nah, barangkali itu juga bisa Bu. Ada banyak di situ menguploadnya begitu ya. Pertanyaannya bisa PG juga ya Bu Rida ya? Ada pilihan Iya, pertanyaan PG ada juga. pilihan pertanyaannya, boleh multiple choice, boleh Ya, esai, di situ nanti kita bisa explore lagi. iya. Udah Bu, cukup atau masih ada pertanyaan lagi Bu? Masih mute Bu. Oke. Jadi mungkin Bu Rida boleh share tentang apa terkait RPP Bu Rida barangkali? Ini kebetulan ada Pak Bantu, saya lihat mana tahu Oh Pak ya. Bantu mau ini ada yang mau ditanyakan Pak terkait upletnya udah jadi Pak. Halo Pak Bantu. Ya, Frida. Selamat Udah pagi, jadi ya, Pak pagi Immanuel. Pak. Pagi Udah Pak, jadi uplet wah. kita Pak. Iya. Ini aku udah coba buat kan, tapi ada beberapa yang aku kendalanya. Aku kan maunya begini, buka halaman pertama kan, yang pertama buka di apa itu kan, terus ada poinnya mungkin A, B, C, D gitu kan. Nanti kita klik dia poin A, buka lagi dia ke halaman kedua gitu kan. Dia punya poin lagi, poin mungkin dia A1, A2, A3, A4, A5 gitu kan. Aku masih bingung bikin perintahnya Bu Elfrida. Begitu dia. Satu di situ semua gitu kan. Buka halaman pertama, pilih kan, Ya, ya. masuk ke halaman kedua, pilih lagi gitu kan. Aku masih bingung Pak Immanuel. Gimana itu ya? Ya, silakan Pak Iman. Oke. Mungkin Fungsinya gitu loh. maksud Pak Bantu Fungsi-fungsinya. Oke, baik. yang uplet fungsi kuadrat itu loh. Yang Iya. persamaan kuadrat tuh yang kemarin. Siap Pak bantu. Baik, barangkali ya ini ingin dia tampil bertahap ya. Iya, Oke. iya Pak. Cuman memang ini akan ribet, nggak apa-apa ya Pak? Aku share. Iya. Oke. Iya, fungsinya Pak Immanuel. Iya, fungsinya untuk buat begitu gimana gitu kan. Oke, baik. Nah, aku mungkin boleh kasih, udah tershare nggak Bapak Ibu? Apa yang udah aku sharing sebenarnya nggak tahu aku. Udah. Bentar ya. Udah tershare ya? Oke, baik. Nah, misalnya sederhana saja gini. Seandainya kita mau membuat seperti itu, yang biasa saya kerjakan adalah bermain di slider, Pak. Iya, Saya ngambil slider, misalnya saya buat 30 aja dulu bebas seperti ini. ya. Bebas. Lalu contoh, misalnya kita mau membuat gambar segitiga gitu ya Pak ya. Misalnya segitiga gini lah. Oke, misalnya seperti ini. Segitiga. Lalu di segitiga ini ternyata saya ingin agar ada garis tinggi Pak gitu ya misalnya. Nah maka saya buatlah mencari garis tinggi ya perpendicular line dari B ke line AC. Nah kita ambil garis tinggi ya Pak misalnya intersect dari segmen jangan segmen kayaknya line AC dengan yang tadi. Nah, katakan saya mau gambarkan ini gitu Pak ya. Tapi saya mau dia nggak tampil bersamaan. Contoh, bagaimana cara menggambar garis itu kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, maka saya mau gambar titik dulu. Nah, berarti saya aturnya begini, tergantung gini Pak. Bapak mau, kalau kita mau contoh, saya langsung buat objek propertiesnya. Oke, kelihatan objek propertiesnya ya Pak? Nah, sebenarnya kita Bentar, main di... Pak Immanuel. Ya. Pak Immanuel. Ya, siapa? Kan saya sudah mau bikin, kan kita punya materi mungkin dia di dalam lingkaran kan? Iya, ya. Pertama kan dia mengenai mungkin dia mengenai bagian A, nanti dia titik terhadap lingkaran gitu kan? Iya, ya. Kita terbuka dia
bagian A-nya kan, bagian keduanya mungkin ya garis singgung lingkaran gitu kan. Boleh. Ya. Ketiganya bagiannya gitu kan. Nah, nanti kita Ya. kita klik dia nanti dia di bagian A, terbukalah dia topiknya tentang itu gitu loh. Bukan digambar Oke. Pak Emmanuel. Ya, makanya Itu saya fungsi-fungsinya aku nggak ngerti. makanya saya jelaskan dulu prinsip sederhananya, Pak, baru nanti Ayo. ke sana. Iya, Nah, iya. prinsip sederhananya sebenarnya pengaturan tampilan, Pak, kalau di sini. Jadi Iya, iya, ibaratnya betul. saya buat ini contoh tergantung. Ini jadi semua objek ini akan dikontrol oleh si N gitu. Jadi misalnya Iya, betul Pak, ya, si N ya. kita mau pertama tampil itu adalah AC gitu, contoh ya Pak ya. Maka Iya, AC. kita mau kita yang akan tampil si N ini akan tampil kalau dia 1 misalnya gitu Pak. Berarti 1 lebih kecil Iya, iya. sama dengan N lebih kecil dari 1 gitu. Lalu si ini misalnya kita mau ini nampil kedua, tapi masih nampak juga di pertama mulai dari kedua misalnya gitu Pak. Bentar ya. Saya mau misalnya tadi si A ini tampil mulai dari 1, berarti N lebih besar dari 1. Saya mau si garisnya ini tampil di 2, maka N lebih besar dari 2. Nah, lalu saya mau si C ini tampil N lebih besar dari 3 gitu. Nah, jadi prinsipnya gini Pak, kita ngontrolnya di sini. Jadi waktu diklik 1, nah kan nampilnya kan si A, tapi kita tambahkan, nambah objeknya, nambah objeknya. Nah misalkan saya mau si titik D ini tampilnya hanya di kedua dan ketiga saja, maka saya buat 2 lebih kecil sama dengan N, lebih kecil sama dengan 3 gitu. 2 dan 3 saja misalnya. Jadi waktu itu di mana dibikin fungsinya? Di object properties. Jadi klik kanan ini Pak, objeknya ini klik kanan, ada namanya advance Pak. Di advance itu diatur condition to show object gitu. Nah, ini kita isi. Jadi dia punya syarat supaya ditampilkan. Nah, jadi kayak misalnya Bapak kan, contoh sederhana ini kan. Pertama gambar yang tampil hanya adalah lingkaran. Misalnya gitu kan Pak. Ini namanya lingkaran, kita gambarlah lingkaran misalnya. Lalu yang kedua objeknya adalah misalkan segitiga. Kan gini, ini adalah segitiga. Nah, maka tinggal ngatur aja Pak. Kita atur supaya ini tampil ke berapa gitu. Misalnya ini tampilnya setelah N-nya 4, maka N lebih besar sama dengan 4. Tapi kalau dia hanya tampil misalnya di A atau B gitu, boleh. Nah, mungkin saya ambil contoh konkret langsung. Tapi itu prinsipnya dulu Pak, saya jelaskan dulu prinsipnya. Lalu misalnya ini materi misalnya. Ini materi 1 misalnya kan Pak. Lalu ini materi 2. Nah, ini materi 3. Nah, contoh saya hanya punya 3 materi. Ya. Nah, maka saya sebenarnya hanya butuh slider sampai 3. Dari 0. Saya biasa mulai dari 0 Pak. Ya, dari 0 sampai 3. Jadi ya nggak muncul dulu dia kan. 0 sampai 3. Nah, contoh gini kan Pak. Nah, lalu saya biasa tambahi tombol Pak, supaya jangan nanti slidernya dihilangkan gitu Pak. Ya. Nah, biasa tombol ini saya buat misalnya mulai. Tombol yang sering muncul saya buat mulai, ada lanjut, atau langsung ini materi 1 gitu Pak. Ya. Lalu ada materi 2. Lalu ada materi 3 gitu. Nah, maka tapi memang ini cenderung lebih banyak yang harus diatur Pak. Contoh mulai itu kan berarti M-nya itu sama dengan N-nya itu sama dengan 0 gitu Pak. Hanya tampil di awal gitu. Materi 1 juga tampil di mana dia? Berarti tampil di 1 sampai materi 1 berarti dari 0 sampai 3 gitu Pak. Nah, 0 berarti materi 1 harusnya tampil di kecuali di 1 Pak ya. Gitu. Nah, misalnya ini ke Pak, berarti N tidak sama dengan, dia nggak boleh ngapain diklik lagi kan kalau dia ada muncul gitu. N tidak sama dengan 1 gitu Pak.
Materi 2 berarti N tidak sama dengan 2. Materi 3, N tidak sama dengan 3 gitu. Nah, makanya, jadi kalau misalnya kita, ini kan Pak, awal ini kan kita atur lah posisinya. Waktu ngatur posisi Pak, ini harus aktif ini Pak. Kalau di tombol, dia harus diaktifkan propertiesnya, baru bisa diedit dia Pak. Kalau Iya, enggak iya. nanti akan geser-geser terus. Nah, saya coba atur dulu. Ini diklik kanan, objeknya kita geser, baru di-fixkan lagi. Lalu yang ini klik kanan, objeknya fix lagi gini. Nah, jadi kita kan udah punya tombol pengaturan kan Pak. Lalu kita atur lah ini Pak, materi 1 berarti hanya tampil waktu dia sama dengan 1 kan Pak. N-nya sama dengan 1 gitu. Materi 2 tampil waktu N sama dengan 2. Materi 3 tampil waktu N sama dengan 3 gitu. Maka kita udah siap sekarang Pak. Kita bilang mulai gitu kan. Mulai, lalu materi 1, materi 2, materi 3. Tapi kan memang masih belum muncul ya Pak. Karena memang belum ada perintahnya dibuat. Nah, maka tinggal kita kasih perintah ini Pak. Mulai misalnya apa gitu kan. Atau misalnya materi, atau bisa aja ini kembali Pak. Bisa ini. Kita rename jadi kembali saja lah. Kembali ke awal gitu ya. Misalnya kita mau kembali dia, kita on klik ya Pak, klik kanan, bisa Pak, object properties, lalu ambil descripting namanya. Descripting ambil yang on klik, namanya set value, atur nilai N-nya itu sama dengan 0 gitu Pak. Nah, lalu kalau materi 1 berarti setnya itu N sama dengan 1. Materi 2 set N-nya itu sama dengan 2. Materi 3 set N-nya itu sama dengan 3 gini. Oke, berarti ini harusnya N tidak sama dengan 0 ini Pak. Bentar ya. Di advance-nya berarti jangan N sama dengan 0 tetapi N tidak sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kita klik ini Pak. Nah, muncul materi 1 kan Pak. Klik materi 2. Nah, muncul nanti materi keduanya. Materi 3, klik materi 3-nya gitu, Pak. Nah, ini tapi kan N-nya biasanya saya hilangkan, Pak. Karena itu hanya untuk membantu mengontrol materinya yang tampil, Pak, gini. Nah, jadi setiap materi yang misalnya kan, Pak, materi 1 itu tentang apa tadi Pak bilang misalnya? Misalnya, nah ini misalnya Pak, kan maka semua ini diatur, caranya mengatur bersama-sama gini Pak. Berarti di blok dia, objek-objeknya itu, klik kanan, objek properties, biar nggak sekali-sekali Pak. Jadi kita buat ini, samalah N sama dengan 1, karena ini materi pertama misalnya. Nah, ya begitu seterusnya Pak. Kalau misalnya, kan udah hilang dia. Kalau karena dia nggak masuk materi, dia kan hanya masuk di materi pertama misalnya gitu Pak. Kembali berarti nggak ada apa-apa yang tampil. Lalu ini materi 1, materi 2, materi 3 gitu. Pak Emmanuel, ulang dulu gimana cara memblok? Karena saya sudah sering coba kan, tapi nggak bisa memblok sekali rame-rame gitu kan. Gimana tadi caranya? Di kontrol Pak, klik kontrol Pak. Waktu di, iya sambil diklik kontrol. Misalnya saya buat objek lain lah. Contoh objeknya ini gini Pak, objek ini ya. Nah kan objeknya kan di sini. Saya bisa main di sini, klik di situ. Lalu satu dulu klik Pak, lalu tahan kontrol, klik objek yang lain. Oke. Lalu klik kanan, bisa harus di bagian itu Pak, objek properties. Misalnya ini objek materi kedua. Nah udah. Jadi dia sekaligus diaturnya, kan gini Pak. Materi 1 nampaknya ini, materi 2 yang nampak ini, materi 3 belum ada isinya misalnya. Ya, kalau kita isi, bisa lah misalnya ellipse, gini kan. Nah, samalah kita blok. Bisa di sini Pak, di algebranya Pak, di blok Pak. Lebih gampang sebenarnya di algebra, karena kadang kalau di yang lain itu nggak nampak dia. Klik kanan, objek properties, buat ini misalnya N sama dengan 3. Sama dengannya itu Pak 2 kali ya Pak. Untuk membuat sama dengan. Iya, jangan sekali Pak. Sama dengan gitu. Nah, ini udah sesuai yang Bapak minta, begini dia tampilannya.
Setiap kali ada objek baru yang kita tambahkan, maka itu kita buat. Nah, Ya, kalau ada berjanji kalau sama anak juga. Kalau oke. kalau pergi pada saat jam sekolah. Masih ada pertanyaan, Pak? Biar kita coba bantu juga. Pak Immanuel, Ya, siapa? kalau nanti bisa minta tolong ya yang sudah ada contoh kayak gitu kan, bisa nanti kulihat langsung bentuk formatnya perintahnya itu gitu loh. Yang bentuk kayak gini Yang langsung, udah jadi Pak. gitu kan. Karena, iya, yang udah jadi kan. Karena kadang-kadang kalau kita cuma ngomong doang kan satu aja silap Ini kan nanti udah tidak nggak jadi kan. mungkin saya kasih contohnya ini langsung Pak sama Bapak nanti ya. Oke, Contoh yang oke. kayak mana maksudnya? Ini mungkin ya Pak nanti. Baik Pak. Boleh, Bisa, Pak, boleh, nanti. boleh. Oke Pak. Oke, makasih Pak Immanuel. Mudah-mudahan nanti bisa Oke. kerjakan. Mengembangkan yang sudah ada. Masih ada yang lain Bapak Ibu kira-kira? Pertanyaan yang mau dicoba dibantu? Atau langsung ke Bu? Udah siap? Kira-kira Bu Debo mungkin ada pertanyaan Bu? Atau dari Bu Melda? Oke. Mungkin lah masuk ke Bu Rida lah. Boleh berbagi Bu Rida ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya mungkin akan share ini ya, bagaimana kami sudah mempraktekkan penggunaan applet di dalam kelas. Jadi saya akan tunjukkan RPP, mulai dari RPP yang sudah saya bangun dengan teman-teman, kemudian juga ada aktivitasnya di GeoGebra Classroom yang akan saya share. Kebetulan ini appletnya seperti yang dibilang Pak Bantu tadi modelnya. Ini di kegiatan matrikulasi yang saya gunakan, tapi ya memang bukan saya yang membuat appletnya, yang membuat applet tetap masternya kita, Pak Immanuel. Ya, topik yang saya bawakan itu fungsi kuadrat. Kebetulan, bukan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, ini mungkin belum tidak ada di materi SMA, kami gunakan ini di kelas matrikulasi. Jadi kemarin kondisinya kan kita tahu anak-anak itu daring selama 1,5 tahun dari SMP ke SMA. Jadi waktu di awal masuk kemarin kami tidak langsung masuk ke materi SMA, tapi kami coba dulu adakan kegiatan matrikulasi. Nah, di kegiatan matrikulasi inilah kami membiasakan anak-anak, karena kan di DEL itu kami memang aktivitas pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra itu sangat tinggi gitu. Jadi anak-anak harus dibuat familiar dulu, anak-anak harus dibiasakan dulu gimana belajar dengan menggunakan GeoGebra. Jadi di kelas matrikulasi, materi yang kami bawakan kemarin adalah materi persamaan kuadrat. Nah, saya share screen sebentar. Ini lesson plan-nya mohon maaf masih dalam bahasa Inggris karena ini juga ada kebutuhan yang lain untuk dikumpulkan sebagai laporan. Jadi di sini seperti biasa formatnya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu membuat RPP, sebenarnya kami tidak punya format khusus, disesuaikan dengan format yang biasa Ibu gunakan di sekolah masing-masing juga tidak apa-apa. Nah, di sini formatnya seperti ini. Tanggal, guru, grade. Ini kebetulan format yang saya gunakan memang format yang dari lembaga lain, karena ini bentuk laporan yang harus saya kumpulkan, jadi harus ngikut formatnya mereka. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat dalam format yang biasa, KI, KD, KD3, KD4, kemudian IPK, itu juga tidak masalah. Nah, subtopik yang saya pilih di sini adalah persamaan kuadrat. Kemudian ini tujuannya menjelaskan konsep dari persamaan kuadrat, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kemudian penyelesaian masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, ini
how this unit is related to curriculum, ini maksudnya harusnya KIKD-nya, tapi karena ini tidak termasuk dalam materi yang diajarkan di tingkat SMA, maka di sini hanya saya buatkan ini materi matrikulasi saja. Nah, lalu di sini model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Di sini modelnya Problem Based Learning, kemudian di sini ada persepsi, mulai dari aktivitas rutin yang kita biasa lakukan ketika masuk ke dalam kelas, seperti bertanya tentang kehadiran siswa, kebersihan, dan lain-lain. Kemudian mempresentasikan tujuan pembelajaran apa-apa saja hari ini. Lalu saya lakukan diskusi pemanasan. Diskusi pemanasan ini saya gunakan media yang lain dulu biasanya. Biasanya kita gunakan multi aplikasi. Jadi di sini saya sertakan Mentimeter. Atau misalnya Bapak Ibu mau gunakan polling Zoom, polling yang di Zoom itu boleh. Mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain juga boleh, tapi saya biasanya menggunakan Mentimeter. Kemudian di sini saya akan bahas sedikit juga apa yang mereka telah dalami, pengetahuan awal mereka tentang persamaan kuadrat di tingkat SMP. Nah, ini kegiatan apersepsi. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti, kalau kita lihat PBL itu kan punya sintaks. Kalau misalnya model pembelajaran mungkin Bapak Ibu lebih ahli lah dari saya. Saya masih ngajar baru berapa tahun, Bapak Ibu sudah puluhan tahun mengajar, mungkin lebih ahli ya. Di sini saya hanya share saja. Jadi untuk PBL itu ada sintaksnya ada 5 fase. Nah, yang 5 fase inilah yang saya tuangkan kegiatannya anak-anak menggunakan GeoGebra. Yang pertama, di sini saya membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian saya memberikan masalah di sini. Nah, masalah yang diberikan, bentuk kegiatannya seperti ini. Ini saya buka saja salah satu kelas. Ini mungkin bentuk apletnya seperti yang Pak Bantu bilang tadi. Nah, ini bentuknya sudah dalam buku. Di sini ada langkah-langkah mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ini mungkin saya bahas kemarin itu di kegiatan apersepsi saja. Nah, jadi ini kan yang dikatakan Pak Bantu tadi. Di sini ada beberapa button. Kalau saya klik, dia ke next materi. Diklik ke next materi. Ini yang dibuat Pak Ima dengan menggunakan slider tadi. Iya kan Pak Ima ya? Ya, ini yang membuat oleh Immanuel Panjaitan. Jadi kami saling sharing, saling berbagi. Siapa yang buat applet, siapa yang jalankan, seperti itu ya Ibu ya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya, ini di kegiatan apersepsi. Kalau anak-anak sudah di recall lagi memorinya bagaimana menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat dengan menggunakan, ini yang paling jarang digunakan anak-anak, metode kelengkapan kuadrat sempurna, karena biasanya kalau nggak pemfaktoran mereka langsung gunakan rumus ABC. Jadi kami sengaja gunakan yang paling jarang mereka gunakan supaya bisa menambah lah istilahnya pengetahuan, atau mungkin lebih mengingatkan mereka lagi teknik pelengkapan kuadrat sempurna dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, setelah selesai di kegiatan persepsi, saya membagi kelompok. Jadi saya buat breakout room. Mereka saya bagi ke dalam 5-6 kelompok per kelas. Kemudian di sini kita punya beberapa masalah. Nah, ini kita punya beberapa masalah persamaan kuadrat. Jadi ini ada masalah geometri segi 4, kemudian ada masalah kandang ternak, lalu ada masalah penjualan mobil, ada masalah kecepatan,
ada masalah segitiga. Nah, ini semuanya berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, masing-masing anak, masing-masing grup itu punya satu masalah. Jadi nanti masing-masing mereka punya masalah yang berbeda-beda. Kalau saya bagi ke dalam 5 grup, misalnya berarti ada satu grup yang membahas masalah segitiga, ada satu grup yang membahas masalah kecepatan, ada satu grup yang membahas masalah penjualan mobil, ada yang membahas masalah kandang ternak, ada yang membahas masalah geometri segi 4. Nah, di sini nanti ada simulasi yang mereka bisa gunakan. Contohnya ini untuk masalah geometri segi 4 yang ditanya, tentukan nilai X agar luas PQRS sama dengan setengah luas ABCD. Nah, di sini anak-anak bisa melakukan simulasi. Jadi di applet yang kita berikan ke anak-anak, applet yang kita berikan ke anak-anak ini bisa membantu mereka untuk melihat masalahnya ini, melihat simulasi masalah yang diberikan. Jadi kira-kira seperti ini, oh berarti dia kira-kira kapan ya si luas segi 4 yang di dalam ini setengah dari luas segitiga yang di luar gitu. Jadi mereka bisa menggeser-geser. Dan ini ada ukurannya. Mereka bisa cari. Atau misalnya untuk kandang ternak. Tunggu ya Bapak Ibu biar saya sesuaikan supaya enak dilihat. Oke. Nah, ini kan sudah kelihatan semua ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu bisa simulasi ketika mereka menggeser. Kalau kandang ternaknya seperti ini posisinya berarti dia 3.275 dikali 325 cm. Nah, luasnya hanya berapa? Hanya 99 meter persegi. Mereka bisa lihat kapan sih dia maksimal luasnya. Nah, ini mereka bisa explore di sini. Sama juga seperti misalkan masalah penjualan mobil. Nah, ini hitung-hitungannya yang bisa diganti. Datanya yang bisa mereka perhatikan. Nah, jadi kita kasih mereka waktu untuk melakukan eksplorasi dengan bantuan applet yang kita berikan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka setiap kelompok itu diskusi satu masalah. Kalau misalnya ada 5 kelompok, berarti kita punya 5 masalah yang berbeda yang kita bagikan ke anak-anak. Nah, setelah itu, kita akan menyuruh anak-anak untuk mempresentasikan hasil kerjanya, lalu kita akan ajak anak untuk menganalisis dan mengevaluasi kembali penyelesaian masalah yang sudah mereka kerjakan. Nah, ini bisa dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk tanya jawab. Kira-kira seperti itu. Ini yang saya gunakan modelnya model problem solving tadi. Materi yang kami bahas di sini persamaan kuadrat. Nah, selain sudah saya susun seperti ini kegiatan pembelajarannya, memang kami membuat ini juga, membuat penilaian dari rekan sejawat. Jadi ketika saya mengajar, teman-teman masuk untuk melihat bagaimana saya mengajar, kita buat form untuk observernya juga. Kemudian ada beberapa hal yang dinilai untuk memastikan bahwasanya memang pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi sesuai dengan track-nya gitu. Jadi nggak lari-lari gitu. Jadi ada kontrol juga dari teman-teman. Kemudian nanti kami bisa evaluasi. Kemudian evaluasi yang digunakan juga ya kita akan lihat hasil yang didapat anak-anak seperti apa, kemudian hasil kuesioner yang diberikan oleh teman-teman seperti apa. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi juga dalam pembelajaran di kelas supaya
kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Kira-kira itu Bapak Ibu yang sudah pernah kami kerjakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan applet GeoGebra. Mungkin itu Pak Ima. Iya, itu barangkali Bapak Ibu. Nah, tidak harus barangkali seperti itu memang kalau dilihat memang cukup kompleks ya tadi applet itu, tapi bukan itu fokus kita. Fokusnya adalah kira-kira bagaimana dengan ide-ide yang tadi kita punya itu kita bisa membuat menyesuaikan dengan model pembelajaran kita ya, Bapak Ibu ya barangkali. Kalau tadi itu memang karena soal-soal yang disajikan dalam bentuk masalah semua ya Bu Rida ya. Jadi model yang paling sesuai ya barangkali berbasis masalah. Nah, Iya. kalau Jadi ada pertanyaan, iya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya kayak kemarin kita eksplorasi melihat pola grafik gitu ya, bagaimana parameter-parameter yang kita gunakan bisa mempengaruhi pergeseran pada grafik, mungkin bisa kita gunakan kan modelnya discovery seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Makanya kita dari awal juga bicara diskusinya kita ini berbasis kebutuhan. Jadi ketika kita sudah punya appletnya, sudah terbayang bagaimana applet itu akan kita gunakan di dalam kelas, berarti kan model pembelajarannya ya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Halo Bu Rida masih aktif. Saya pikir tadi nge-freeze tadi Bu Rida. Ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lain yang mungkin bisa kita bantu atau ini langsung gimana? Pak Jonal barangkali berbagi dulu. Apa yang bisa dibagikan biar kita ini kan sebenarnya bagiannya kita saling berbagi ya kan, apa kendala, apa yang mungkin pengalaman yang bisa kita bagikan bersama itu menjadi solusi. Karena sebenarnya Bapak Ibu mungkin sebelum ke Pak Jona, saya membuat sesuatu itu dengan bukan karena kalau itu yang saya kasih sama Bu Rida sama sekali nggak ada niat, karena kan saya ngajar SMA kan, harusnya itu kan materi SMP ya Bapak Ibu ya. Tapi ya karena senang aja melihat sesuatu, jadi saya membuat begitu. Makanya saya juga sangat senang kalau Bapak Ibu memberikan tantangan kan, ini saya ngajar di sini, gimana cara, dan lebih kepada masalah apa yang muncul di kelas, dan itu yang kita pikirkan solusinya dalam bentuk aktivitas. Mungkin Pak Jona boleh berbagi, Pak Jona. Ini ya Pak, kalau dari saya mungkin lebih ke, kalau dibilang tadi lebih masih kepada penggunaan itu sebenarnya, penggunaan di kelas, penggunaan seperti yang tadi mungkin kayak yang disampaikan Bu Tiarma terkait dengan misalkan bagaimana kita ini masukkan ke ini juga sih tadi yang untuk yang dibilang Bu Tiarma, bagaimana membuatkan applet itu yang untuk fungsi kuadrat. Nah, kalau saran saya sih gimana caranya kalau misalkan langsung aja dibuatkan aja langsung semuanya gitu, tapi karena kan sifatnya kan eksplorasi gitu kan, langsung aja dibuat misalkan bentuknya Y sama dengan AX kuadrat gitu ya, AX kuadrat atau A dikali X kurang berapa gitu, dalam kurung dikuadratkan baru ditambahkan dengan C. Jadi si anak bisa ganti-ganti nilai ininya, nilai ABC-nya. Nah, itu kan sudah sekalian eksplorasi ke anak-anaknya. Walaupun memang pasti lebih banyak tapi appletnya jadi cuma satu aja gitu. Mungkin itu sih Pak, untuk sharing pengalaman saya rasa tadi apa yang disampaikan Bu Rida itu udah sangat udah sangat mewakili
Oke, terima kasih buat Pak Jona. Nah, itu barangkali ya. Eh, Juga saya boleh share sedikit ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kemarin yang saya katakan, kita ini memang kalau dilihat, misalnya ini uplet ya Bapak Ibu ya. eh, Kita harus selalu mulai dari yang dasar gitu ya. Mungkin kalau saya boleh share mungkin isi file saya. Biasanya saya pasti selalu mulai dari hal yang kecil dulu, nggak pernah langsung mikir bakalan kompleks gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini misalnya Bapak Ibu kan, ini kemarin bahkan dari saran Pak Bima kemarin ya. Dia ingin menjelaskan bahkan anak nggak tahu sedikit pun tentang apa kira-kira gitu ya. Kelihatan nggak? Saya boleh share screen semua kali ya. Bagaimana caranya mengenalkan eh, koordinat kemarinnya masalah Pak Bima. Sayang sekali Pak Bima nggak datang ke sini hari ini. Saya mulai pasti dengan suatu yang sederhana seperti ini. Kira-kira begitu. Lalu biasanya saya mungkin saran praktis ini Bapak Ibu ya, nggak pernah menghapus yang sudah saya buat gitu. Karena kadang kayak misalnya ini, saya gimana kalau dibuat lebih menarik? Karena saya punya anak kecil, gimana caranya supaya menarik? Lalu saya pikirkan, oh ya dibuat seperti sebuah permainan gitu. Maka saya munculkan ide membuat seperti ini. Kan gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ternyata waktu saya coba membuat, saya eksekusi, misalnya saya kasih ke anak, misalnya, gimana dia nyaman nggak? Ternyata di HP buka ini nggak bisa Bapak Ibu. Membuka ukuran yang seperti ini nggak bisa dia. Makanya muncul lagi ide gimana caranya supaya lebih kecil. Nah, makanya saya munculkan gimana supaya dia jadi sangat kecil sehingga waktu dibuka di HP aplikasinya itu lebih mudah gitu. Nah, ini saya sesuaikan, saya berkali-kali perbaiki misalnya ya. Uh, Posisinya waktu dibuka di HP gimana. Nah, kebetulan kan HP acuannya HP saya sendiri. Barangkali ketika dibuka di HP Bapak Ibu jadi lebih sulit. Nah, kalau kita bayangkan ini sebagai sederhana lah ini ya Bapak Ibu ya. Ketika soalnya seperti ini barangkali untuk anak SD pun bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi masa seperti ini untuk anak SMA atau anak SMP, maka pasti ya dibuat lebih menantang kira-kira gitu ya. Tidak dimunculkan mungkin arah-arahnya atau bagaimana kan gak ada titik tujuan kan Bapak Ibu di sini kan. Jadi memang harus ada beberapa. Nah, ini contoh yang sebenarnya ada beberapa jenis ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilnya ada paling tidak 3 jenis ini. Ada yang versi untuk anak-anak kecil, ada versi yang lebih abstrak, dan ada versi yang mungkin cocok untuk menguji. Ini kan menguji kemampuan, kira-kira begitu. Nah, jadi selalu saya nggak percaya dari ide Bu Tiarma tadi aja pun saya pikir itu pasti sangat menarik kalau dikembangkan. Makanya saya langsung terpikir gimana caranya harus ada respon. Itu sebenarnya Bu, Bapak Ibu ya. Harus ada respon. Memang kelihatan tadi ya Bapak Ibu ya, hanya untuk memunculkan respon aja, kok sampai seribet itu membuatnya. Tapi respon yang sederhana itu akan sangat berguna. Kenapa saya katakan demikian? Paling itu yang saya dapatkan perubahan yang sangat besar yang saya rasakan karena saya mulai GeoGebra barangkali jauh-jauh hari sebelum ini ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu udah tahu GeoGebra. Cuman ketika di workshop yang saya ikuti, hanya sederhana kata kuncinya, harus ada respon dari anak-anak. Itulah contoh. Jadi harus ada respon, sekecil apapun responnya, itu harus bisa muncul gitu. Kalau respon itu sudah muncul, nah Bapak Ibu sebenarnya nggak usah takut nanya gitu. Kadang kan memikirkan formulanya itu, kayak kemarin ya, pasti ribet ya. Kalau saya tunjukkan pun pasti memikirkannya itu pasti ribet. Tetapi yang paling penting, tujuan akhirnya apa? Kayak tadi kan dari Pak Bantu bilang gimana supaya tampilannya berpindah-pindah gitu ya. Kira-kira seolah-olah ganti-ganti terus. Nah, dari pertanyaan sederhana itu ternyata solusinya cukup mengontrol pakai slider kan gitu kan. Hanya mengganti-ganti saja. Cuman lalu kenapa harus ada tombol? Ya biar cantik aja gitu aja. Kan lucu kalau dia geser-geser gitu kan. Agak nanti dia ngeklik ke sana kemari takutnya jadi error gitu. Jadi misalnya memunculkan tombol. Nah, proses memunculkan tombol inilah yang menjadi agak ribet gitu. Jadi sebenarnya
sebisa mungkin ada dulu versi yang paling basic gitu. Versi yang paling basic lalu dikembangkan jadi versi yang sangat kompleks gitu. Itu mungkin Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan diserahkan ke Bapak Ibu gitu. Terima kasih Pak Ima, Pak Jona, Bu Elfrida. Saya ada pertanyaan sedikit. Silakan Bisa? Bu. Nah, tadi bergerak dari penjelasan Ibu Elfrida tadi mengenai langkah-langkah pembuatan RPP. Nah, saya tertarik di materinya lagi, Bu Elfrida. Kalau di SMA kan anak-anak seperti tadi hanya dimatrikulasi melihat kemampuan anak di persamaan kuadrat. Nah, kalau kami di SMP menanamkan konsep awal dari persamaan kuadrat itu, terutama di bagian yang kita singgung tadi mengenai kuadrat sempurna, Bu Elfrida. Dalam kuadrat sempurna ini, menanamkan konsepnya ke anak, terkadang dengan teori klasikal yang saya lakukan selama ini adalah dengan membawa ke masalah awal, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu X kuadrat, itu apa? X kali X. Lalu berkembang X tambah 2 kuadrat sama dengan apa? X tambah 2 kali X tambah 2. Lalu bergerak lagi sampai dia nanti saya arahkan ke mencari akar dari kuadrat sempurna itu dengan contoh kasus, lalu ke bentuk umum, lalu berangkat lagi terus sampai menemukan rumus AX kuadrat tambah BX tambah C itu akhirnya nanti ketemulah kuadrat sempurna itu ke kasus. Itu yang saya bawa selama ini. Ternyata kalau saya lagi mengajar seperti itu, Bu Elfrida, anak-anak jadi menonton saja, melihat sampai di mana dia bingung. Lalu saya bingung lagi, lalu saya buatlah dengan bentuk PowerPoint, lalu saya jelaskan satu persatu, lambat sekali. Wow, akhirnya konsep itu ke kasus, belum tentu juga mereka tertarik karena pengajaran saya yang memang membosankan. Nah, saya di sini membosankan karena saya ke kasus. Jadi saya memang sudah siapkan contohnya 9x kuadrat tambah 24x tambah 15 sama dengan 0. Lalu langkah awalnya saya bagi 9. Saya buat tahap-tahapannya sampai endingnya nanti dengan menggunakan konsep kuadrat sempurna saya arahkan anak menemukan X1 dan X2. Nah, saya tertarik dengan ternyata bisa di-uploadkan seperti tadi yang disajikan, tapi di matrikulasinya Ibu itu sudah langsung solusi, karena menganggap anak sudah mengerti konsep kuadrat sempurna itu. Nah, saya ingin turun lagi ke bawah, bagaimana membuat update yang seperti itu dengan tujuan menemukan konsep kuadrat sempurna dari kasus di SMP, Ibu Elfrida ya, di SMP bukan di SMA atau matrikulasi yang mereka menganggap sudah mengerti konsepnya. Saya baru mau menanam benih konsepnya ini ke anak bahwa kuadrat sempurna itu dimulai dari yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka mengerti konsep kuadrat sempurna lalu membuat caranya itu, cara konsep kuadrat sempurna itu ke kasus, lalu nanti akan berkembang di otaknya, seterusnya akan melaju gitu. Tapi konsep awalnya itu di SMP menanamkannya itu, Ibu Elfrida, itu yang menjadi kasus bagi saya, yang saya ajarkan selama ini secara klasikal, dan memang kalau bukan betul-betul anak-anak dipaksa tertarik, nggak bisa. Tapi dengan cara seperti tadi, sepertinya saya melihat ada celahnya di upload. Tapi saya belum tahu. Itu yang ingin saya minta masukan dari Bu Elfrida atau Pak Ima, Pak Jona. Bagaimana saya menanamkan konsep ini, konsep betul kuadrat sempurna. Karena kalau sudah menerima, mereka paham betul kuadrat sempurna, nanti akan bisa berkembang ke definisi mencari akar-akarnya nanti dengan gampang gitu. Itu kira-kira pertanyaan saya, Bu Elfrida, mungkin agak membingungkan. Saya juga.
Iya, baik, Bu. Kalau di saya memang kan tadi kembali lagi kita kan berbasis kebutuhan kita kan gitu kan. Kalau yang kami tadi kan memang kebutuhannya anggapannya merecall memori, bukan bukan menanamkan dari awal lagi Iya. kan ya. Jadi kan kegiatan matrikulasi anggapannya mereka sudah belajar masalah itu di SMP dan sebenarnya kegiatan matrikulasi kemarin itu mau mengukur keterampilan matematika mereka. Jadi ada satu keterampilan matematika yang mau kami ukur yaitu kemampuan pemecahan masalah. Makanya kita kasih topik masalah, kemudian anak-anak diberikan alat untuk melakukan simulasi, kan gitu ya, apletnya itu kan berarti untuk simulasi masalahnya, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu yang kami ukur gitu kan. Memang bukan menjelaskan dari awal konsep konsep teknik pengkuadratan sempurna itu seperti apa, kan bukan itu lagi. Jadi itu ibaratnya kami ini kalian kan udah pernah belajar dulu waktu SMP. Dulu waktu SMP ini gimana caranya coba gitu kan. Jadi sifatnya hanya recall memori saja. Tapi kalau misalnya berarti kan Ibu tadi lihat katanya ada celah, berarti boleh dibuat dalam applet untuk konsep kuadrat sempurna. Gitu ya kan. Kalau misalnya pembuatan ya saya serahkan kepada Pak Immanuel, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rida ya. Nah, itu memang menarik ya Bapak Ibu ya. Sangat menarik ketika bagaimana menanamkan konsep perlengkapan kuadrat sempurna itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin saya saat ini nggak akan bisa langsung selesaikan karena memang itu salah satu ya PR yang belum bisa saya pecahkan sebenarnya. Kemarin itu saya coba buat, cuman entah kenapa error terus gitu ya. Jadi kalau saya pribadi nggak tahu Bu Rida, harusnya di situ ada bagian cuman saya stop sharing dulu. Ada sebenarnya bridge-nya kalau di situ. Cuman kan yang ditampilkan dari Bu Rida kan hanya bagian yang itu ya Bu Rida ya. Karena ada bagian di situ kalau nggak salah pertama itu pemaktoran dulu Bapak Ibu. Kalau nggak salah pemaktoran X kuadrat kurang Y kuadrat, kenapa jadi X tambah Y kali X kurang Y gitu. Kalau saya pribadi dia harus masuk ke sini dulu kalau dia masuk materi itu. Ada nggak Bu Rida waktu di appletnya itu? Saya udah lupa karena itu udah cukup lama. Kemarin itu kita langsung potong-potong appletnya apa yang mau digunakan saja. Jadi yang ini nggak ditampilin memang. Iya, jadi ada sebenarnya saya awalnya memang ini applet itu memang applet yang saya buat pingin menyelesaikan seluruh konsepnya ada di dalam, cuman nggak jadi jalan entah kenapa saya udah lupa. Dan ketika akan memulai dari awal, saya bahkan Bu Rida tanya ini kayak mana memperbaikinya, saya pun nggak tahu, ya harus saya bongkar lagi gitu kan. Tapi seingat saya ada satu applet di situ, satu bagian dari aktivitas itu yang ini Bapak Ibu memvisualisasikan X kuadrat kurang Y kuadrat itu kenapa X tambah Y kali X kurang Y. Nah itu dulu kalau menurut saya. Jadi kalau nggak silap saya secara visual, cuman appletnya nggak ada lagi sama saya. Mungkin Bu Rida kalau masih sempat lihat, prinsipnya itu kalau nggak salah menggeometriskan, jadi memvisualisasikan geometri tentang konsep pemaktoran itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ide yang bisa kita lakukan adalah kemarin saya coba buat, kalau nanti sudah berhasil saya akan coba share ke Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya gini kemarin itu, kalau yang pemaktoran harusnya kan kalau misalnya X kuadrat tambah, nah ini harus positif dulu semuanya Bapak Ibu. Misalnya X kuadrat tambah 5X tambah 6 gitu ya Bapak Ibu kan. Karena kalau negatif agak sulit menjelaskan ke siswa kenapa, apa maksud tanda negatif diluasankan gitu. Karena kalau kita buat ini barangkali kita yang pernah mungkin di Unimed ada juga alat peraga yang terkait ini kan, yang dimana disediakan satu kayak gini. Ada juga aktivitasnya itu kan Bapak Ibu ya. Ada satu persegi besar, lalu ada yang bentuk panjang-panjang seperti ini gitu kan Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu kan. Panjang-panjang seperti ini dibuat sebanyak 5.
Lalu nanti akan ada kotak-kotak lebih kecil yang jumlahnya 6. Lalu kan anak disuruh untuk menyusun ulang ini kan kira-kira supaya menjadi sebuah kotak persegi maksudnya. Kalau kotak. Nah, lah itu ini kemarin yang saya coba buat cuman error entah di mana. Artinya ketika dia mau selesai, saya coba geser-geser slidernya, ternyata jadi hang, hilang filenya. Jadi saya belum tahu kenapa itu. Tapi idenya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi kalau setelah kita mulai dua hal. Yang pertama menjelaskan kenapa x kuadrat kurang y kuadrat adalah x tambah y kali x kurang y secara visual. Lalu yang kedua, menyelesaikan bentuk, membuat demonstrasi contoh-contoh sederhana seperti ini dalam bentuk kotak-kotak. Kotak-kotak yang disusun ulang kan begitu Bapak Ibu ya. Gimana tujuan taksnya kan hanya satu. Taksnya di situ nggak kita bilang dia memfaktorkan, tetapi kita katakan buat jadi persegi. Nah, itu kan menanamkan konsep sebenarnya bentuk kuadrat sempurna itu sendiri gitu. Barulah di akhir misalnya kita kembangkan misalnya kalau dia negatif apa maknanya, tetapi kalau negatif mungkin lebih abstrak bagi anak-anak. Jadi sampai di sini saya sudah cukup, barulah masuk ke bagian yang tadi. Kira-kira itu idenya sebenarnya. Jadi memang memang ini ada dilema, saya pun kadang bingung gitu ya. Kita tahu geometris itu sulit, tapi kadang saya rasa ketika disajikan secara geometris lebih mudah dipahami daripada aljabar. Masalahnya ketika sudah masuk ke geometrinya itu sangat sulit gitu. Jadi saya pribadi lemah di geometri tetapi sangat senang menggeometriskan aljabar. Nah, ada satu buku barangkali walaupun ini dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu boleh searching nanti itu kalau dapat atau kalau tidak nanti japri saya ada namanya Proofs Without Words. Ini benarnya ini Bu Yanti ini benar nggak tulisannya seperti ini? Bukti tanpa kata-kata. Jadi ada 3 buku, Proof Without Words 1, 2, dan 3, yang saya rasa ini sangat bagus sekali ketika ini bisa ditampilkan sama anak-anak. Jadi bukan harus dengan alat peraga GeoGebra, tetapi alat peraga yang lain lagi. Nah, jadi di Proof Without Words itu dia intinya memberikan contoh sederhananya Pitagoras, bukti Pitagoras, yang gimana ceritanya ada, kalau nggak salah gini gambarnya ya Bapak Ibu ya. Yang gini itu gambarnya, lalu disusun ulang atau kayaknya di sini duluan ya. Ada kotak-kotak seperti ini, lalu disusun ulang menjadi persegi. Nah, yang kalau ruang guru kemarin itu memsimulasikan. Nah, menurut saya itu yang paling penting supaya mendapatkan konsep dari kuadrat sempurna tadi. Jadi ada 3 tahapan sebenarnya, walaupun nggak muncul tadi di upload itu, tapi sebenarnya ada. Tahapan pertama itu yang tadi menjelaskan kenapa x kuadrat kurang y kuadrat adalah x tambah y kali x kurang y. Lalu kedua masuk ke mensimulasikan yang x kuadrat tambah 5x tambah 6 dan yang lain-lainnya yang positif. Gimana caranya menyusun ulang itu sebagai sebuah kotak. Barulah masuk ke pelengkapan kuadrat sempurna. Gitu. Jadi ada bridge-nya dulu gitu. Jangan langsung masuk ini halaman kuadrat gitu. Mungkin itu gambarannya dari saya. Kalau upload mungkin agak lama membuatnya, jadi saya tidak akan tunjukkan. Terima kasih, Pak Ima. Itu mungkin Bu Rida. Iya, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau share. Tadi kan kita sudah share upload yang sudah Bapak Ibu buat beberapa. Mungkin ada yang sudah terpikir kira-kira apa, itu bisa di-share-kan. Barangkali dari Bu Yanti, karena upload-nya sudah fix sekali tadi kayaknya ya. Kira-kira nanti metodenya itu seperti apa, bayangan menyampaikan upload itu ke siswa seperti apa, mungkin bisa di-share ke kami. Terima kasih ya Bu Rida. Memang sudah ada bayangannya kira-kira nanti desain pembelajarannya seperti apa. Jadi ini awalnya saya mau siswanya itu menemukan gitu rumus gradiennya. Jadi mungkin nanti
metodenya saya akan ambil seperti penemuan terbimbing seperti itu. Jadi dari beberapa kasus-kasus lintasan, nanti siswa akan mengidentifikasi yang seperti ini gradiennya berapa, yang seperti ini gradiennya berapa, yang diharapkan nanti siswa bisa menemukan, oh gradien itu bisa mencarinya ini dengan ini gitu. Rumusnya nanti bisa mereka dapat dari situ. Kemudian juga nanti mungkin ada beberapa masalah-masalah terkait dengan masalah kontekstualnya, pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dikaitkan dengan kalau misalnya gradiennya setengah dengan gradien yang satu, misalnya seperti itu ya. Kira-kira nanti mobil ini akan menghabiskan bahan bakar lebih besar di gradien yang berapa. Nanti saya akan tambahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti di lessonnya di GeoGebra Classroom-nya seperti itu. Cuman gambaran secara keseluruhan belum, cuman itulah beberapa rencana yang akan dibuat di pembelajarannya nanti atau di RPP-nya. Kemudian saya ada pertanyaan mungkin sama Pak Immanuel ya. Ini kan tadi saya ada melihat beberapa applet yang ditampilkan. Jadi ada beberapa pertanyaan itu dibuat di space yang kosong, kemudian simulasinya baru di tampilan koordinat kartesiusnya. Itu kira-kira membuatnya seperti itu gimana ya Pak Immanuel? Baik Bu, mungkin saya coba share. Pak Bantu lumayan keren juga. Pak Bantu ini ternyata diam-diam udah sangat keren appletnya. Saya coba tadi lihat ya. Barangkali untuk menyajikan seperti itu, Pak Bantu mau share atau gimana? Pak Bantu juga buat seperti itu. Kalau nggak salah 2 grafik itu Bu. Ada ditampilin 2 grafik. Iya nggak Pak Bantu kira-kira? Atau begini kah? Iya Pak, iya dua Ya. grafik itu Pak. Cuman akunya belum puas gitu loh Pak. Masih Coba banyak lah, aku yang mungkin. belum bisa kukerjakan di situ gitu loh. Gimana Pak Bantu yang sharing atau gimana ini? Maksudku nggak usah lah sharing Pak. Cuman kan, ya kan nanti kalau perbaiki kira-kira gimana? Karena masalahnya aku yang belum bisa kukerjakan di situ. Banyak perintah yang aku tidak tahu gitu kan di GeoGebra itu gitu. Oke, siap. Ya, mungkin boleh komunikasi nanti kita ya, Pak Silakan ya. Bapak yang men-sharing kalau kamu men-sharingkan. Oke, saya coba Tapi tadi. memang udah kupakai di kelas Pak. Tapi Iya, memang Pak. itu kan Pak, udah kugunakan di kelas gitu loh. Artinya kalau di kelas kan, aku hanya bilang kepada mereka itu simulasinya, terus nanti anak-anak bisa buat 5 soal lagi, soal yang berbeda dengan cara yang di bawahnya itu kan Pak. Iya, Itu. iya. Secara Baik. manualnya anak buat gitu kan. Tapi secara aku udah tahu udah jawabannya gitu kan. Kok yang baru kukerjakan. Tapi aku belum puas Pak dengan hasil itu. Baik, Pak. Nanti komunikasi kita, Pak. Kalau memang ada yang mau ditanyakan ya, Pak. Nah, barangkali seperti ini ya. Ini contoh yang juga ternyata teman-teman kita guru juga sudah luar biasa membuatnya ya. Oke, jadi untuk membuat seperti itu sebenarnya yang kita lakukan, nah ini ada catatan juga ya Bapak Ibu ya. Bentuk seperti ini hanya nyaman digunakan kalau dia di laptop ya. Jadi barangkali tujuan penggunanya juga harus kita bisa petakan. Ini targetnya nanti digunakan apakah di HP atau digunakan di laptop. Nah, kalau di laptop caranya seperti ini, Bu. Nah, misalkan begini kan. Misalnya saja kita mau menghubungkan tadi kan. Menghubungkan antara luas dengan kurva misalnya. Bisa seperti ini contohnya. Kalau kita mau buat persegi kan berarti panjang dan lebar kan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita atur dulu slidernya sebuah bilangan gitu ya. Bilangan dari 0 sampai 30 katakanlah seperti itu. Lalu kita katakanlah kelilingnya 60 gitu ya. Misalnya K sama dengan 60. Berarti misalnya ini panjang gitu. Panjang rename. Ini panjang itu sebagai X nanti gitu ya Bapak Ibu ya, panjang, maka kita kan ingin mengkonekkan ini, bisa seperti itu, bisa nggak connect juga gitu. Jadi misalnya di sisi satu kita gambar apa, contoh persegi kan gitu ya, kita buat persegi, di sisi yang lain kita buat gambar yang lain. Nah, sampai di sini bisa paham nggak Bu? Prinsipnya ini sebenarnya ada 2 applet yang ditampilkan bersamaan.
Masih bisa Bu kira-kira? Nah, Sampai sini kalau bisa, Pak. bisa. Nah, kalau mengkonekkan berarti kita buat lebar berarti sama dengan keliling per 2 kurang panjang ya? Ya nggak kira-kira? Nah, sehingga kita boleh buat di kanan itu suatu koordinat gitu. Coba maaf. Keliling lebar sama dengan keliling K per 2 dikurang panjang. Nah, maka kalau di objek kirinya kan berarti objeknya adalah persegi kan Bapak Ibu ya. Mungkin kalau untuk membuat persegi koordinatnya 0,0, panjang, 0 kan bisa ya. Panjang, 0, lalu panjang, lebar, dan yang terakhir 0, lebar. Nah, jadi oke, itu kayaknya di atas dia ya. Saya aksesnya mungkin dikecilin ya. Ya, karena sampai 50 ya, di situ kan dia. Nah, berarti inilah perseginya tadi Bapak Ibu ya. Kita buat ini poligon A B C D. Nah, saran praktisnya adalah dibuat dia dalam himpunan supaya nggak ramai kali objeknya. Jadi kalau kita bedakan di sini, satu kita buat aja poligon ABCD segi gitu ya, poligon ABCD. Dia akan nampilin banyak objek dan itu kadang agak repot mengontrolnya. Yang caranya adalah biar lebih simpel, buat kurung kurawal di awal dan di akhir supaya dia nyatu. Nah, jadi ini sekarang kita mau kaitkan objek yang di kiri dengan objek yang di kanan. Nah, objek yang di kanan berarti fungsi kuadratnya kan Bapak Ibu ya. Oke, fungsi kuadratnya berarti koordinatnya adalah hubungan apa dengan apa ini Bapak Ibu? Bu Yanti kira-kira mau dibuat hubungan Kalau seperti panjang yang saya buat kan misalnya masalahnya itu atau ya. masalah kontekstualnya dia di space yang kosong gitu Pak. Jadi simulasinya aja yang di tampilan koordinat kartesisnya seperti itu. Jadi tampilannya bisa lebih sederhana tapi lebih menarik. Gitu. Oke, berarti bisa di teks gini ya Bu ya. Misalnya ini masalah kan, mungkin masalahnya saya buat gini aja ya. Persegi panjang dan masalah lah kita buat ini masalah. Maka tinggal kita atur. Ini tampilnya klik kanan Bu. Klik kanan sampai itu. Propertiesnya kelihatan nggak? Objek propertiesnya kelihatan? Nggak ya? Kelihatan ya? Oke, properties kelihatan. Berarti ini tinggal atur aja Bu. Nampilnya di mana. Ini ada pilihan dia. Apakah di grafik 1 atau di grafik 2 atau di kedua-duanya. Nah, jadi kalau kita klik dua-duanya, dia akan muncul di grafik pertama dan muncul juga di grafik kedua gitu. Nah, kalau hanya satu saja, kita mau di grafik 2 saja, maka di sini dia. Nah, kita mau misalnya objek yang tadi pindah ke grafik 2, ya tinggal di blok. Misalkan ini ya, objeknya ini kita mau pindahkan di grafik kedua, ini. Tinggal klik kanan di blok seperti tadi, kliknya ini pilih di objek. Nah, jadi dia akan pindah ke kanan gitu. Bisa, Bu? Nah, jadi kalau seperti ini sekarang, maka yang ngontrolnya kan di kiri kan, sedangkan apa yang dikontrol ada di kanan gitu kira-kira Bu. Nah, lalu ini kalau mau kita atur tampilan juga boleh. Kita mau di mana posisinya? Apakah atas bawah gitu atau kiri kanan? Caranya itu kayak diseret aja sambil ditekan kontrol. Kontrol apanya? Kayaknya klik kanan kayaknya ya kalau di mouse. Jadi ini bisa kita atur siapa yang di kiri, siapa yang di kanan gitu. Nah, tapi yang paling umum memang kiri kanan ya Bapak Ibu ya. Seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Jadi semua masalah ada di kiri, pengaturnya juga di kiri kan? Berarti gitu ya Bu maksudnya? Iya, dan hanya masalahnya di atas gitu, kemudian simulasinya maunya di bawah gitu Pak. Oke.
Berarti Nggak ramai. kalau dia mau di atas bawah, berarti ini harus di drag ke bawah sampai muncul kotak. Jadi kan perhatikan Bu, itu kan ada seperti gelap itu ya. Sampai agak ke bawah dia baru dilepas gitu. Begini maksudnya kan berarti Bu? Iya, kira-kira seperti itu. Nah, ya seperti itu kira-kira. Jadi tidak menyatu dia, jadi nggak saling timbang tindih begitu maksudnya ya Bu ya? Oke, Iya, benar Pak. oke. Seperti itu barangkali Bu. Ya, terima kasih Pak Immanuel. Siap. Nanti uploadnya bisa lebih mungkin ada yang beberapa yang mau diubah supaya lebih tampilannya lebih menarik lagi seperti itu. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Yanti, Pak Immanuel. Kira-kira ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, kalau mungkin tidak ada lagi, mungkin sudah bisa kita tutup mungkin kegiatannya kita? Iya ya, oke baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan coaching klinik kita di hari yang kedua, dan ini hari yang terakhir dari rangkaian acara mulai dari workshop kemarin di tanggal 13-14 September 2021, kemudian sudah kita lakukan coaching klinik yang pertama di tanggal 25 September 2021, kemudian coaching klinik di hari kedua yang mohon maaf karena ada kendala sedikit dari pihak kami harus diundur, yang tadinya harusnya di tanggal 2 Oktober kita undur sampai ke tanggal 9 Oktober. Harapannya setelah semua rangkaian acara ini kita laksanakan, kami berharap diskusi yang kita lakukan ini benar-benar memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, kemudian kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas pembelajaran matematika kita di dalam kelas. Selanjutnya, saya mau memberikan beberapa informasi terkait acara lanjutan dari program SUD Expo dan kompetisi yang akan kami laksanakan di tahun ini. Jadi ada lomba kita ya Bapak Ibu, kita punya lomba guru matematika yang dikumpulkan itu atlet dan RPP yang merupakan hasil dari kegiatan kita hari ini, dan mungkin bisa disampaikan lebih dalam informasinya. Kebetulan ketua acara kami sudah ada di sini, Pak Freddy. Ya, silakan Pak Freddy terkait informasi lomba, perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Kami mohon bisa disampaikan lebih jelas lagi. Kami persilahkan untuk Pak Freddy. Oke, baik. Terima kasih Bu Rida dan tim. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya Pak. Oke. Sudah terdengar Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu tim dari matematika. Horas Bapak Ibu guru kami yang sangat kami banggakan. Gimana program kita? Mantapnya kan Bu? Dapatnya soalnya atau jawabannya yang dapat? Mantap ya? Oke, jadi sedikit mungkin Bapak Ibu, ya memang segalanya nggak mudah ya, tapi minimal kita sudah memulai Bapak Ibu. Nah, kebetulan kalau boleh bercerita, saya termasuk yang suka ikut-ikut kompetisi seperti ini. Pengalaman saya pernah ikut 2017 di lomba bidang yang saya kerjakan saat ini. Kebetulan saya laboran ya, laboran. Nah, saya pernah ikut 2017 lomba laboran. Nah, jadi yang menarik adalah ketika saya mengikuti kompetisi-kompetisi kegiatan-kegiatan seperti ini, saya banyak jiwa saya, perasaan saya, gitu ya, merasa digugah lagi dia, nah gitu ya. Dan itu suatu apa namanya ya,
itu suatu kepuasan tersendiri, kepuasan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, kepuasan batin ya. Jadi saya kira itu juga itu juga yang mau kita sampaikan sama Bapak Ibu sekalian. Minimal Bapak Ibu kita sudah memulai, kita mau menggugah rasa panggilan Bapak Ibu sekalian itu, bahwasannya kita ini adalah seorang guru ya. Bagaimanalah seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Kita mengajari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Bayangkan Bapak Ibu, kita mengajari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Saya kira pekerjaan yang sangat-sangat mulia ya. Jadi itu yang mau sedikit saya sampaikan. Dengan demikian rangkaian acara untuk workshop matematika, coaching klinik tahap 1 dan tahap 2 sudah berakhir, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, atas kesediaan Bapak Ibu sekalian tetap setia mengikuti program kami ini. Seperti yang disampaikan Bu Rida, kita akan ada lomba matematika khusus ya, lomba matematika khusus guru matematika, khusus guru matematika ya. Jadi harapan kami dan harapan kita bersama, Bapak Ibu sekalian yang hadir di coaching klinik pertama dan kedua adalah para pemenangnya. Dan saya kira Bapak Ibu, Anda sudah punya slot sendiri di lomba ini. Jadi manfaatkan itu. Kita sediakan slot tersendiri untuk Bapak Ibu yang ikut coaching klinik ini. Jangan sampai tidak mendaftar, ya. Jangan sampai tidak mendaftar. Ini khusus slotnya untuk Bapak Ibu loh. Kita siapkan khusus. Yang lain kita pending di pendaftaran kita, karena kita kan melaksanakan coaching klinik sampai hari ini kan, gitu kan. Nah, kita siapkan khusus slotnya untuk Bapak Ibu. Jangan sampai tidak mendaftar. Karena kalau tidak mendaftar nanti sayang kali slotnya kosong Bapak Ibu. Jadi saya kira begitu. Tetap semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berjumpa di lomba guru matematika. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bu Rida. Terima kasih. Saya kembali